lagi-lagi saya mengulangin bahwa untuk hari ini kita membahas mengenai bahwa menulis itu adalah proses bagian dari proses healing atau proses penenangan jiwa, proses terapi jiwa yang bentuknya bisa macam-macam dan itu sudah diakui oleh para ahli. Jadi teman-teman, lagi-lagi ini pesan saya sebagai ya orang yang suka nulis ya, teman-teman nggak usah takut menulis itu susah, menulis itu bisa mudah, yang penting teman-teman mau. Yang kedua, teman-teman nggak usah takut menulis itu percuma, nggak ada hasilnya. Nggak perlu jadi buku yang bisa dijual pun itu tidak percuma, karena teman-teman bisa jadi healing untuk diri sendiri. Tapi yang penting menulis itu walaupun kita tidak dapat apa yang kita tujukan yang besar, tapi tujuan utamanya yaitu healing itu bisa tercapai gitu. Oh iya, ini sekedar mengulangin aja lah teman-teman yang masih ada yang hadir ya. Untuk tips menulis itu ada 2 tips besar ya. Tips besar itu yang sifat umum. Tips-tips kecil nanti saya akan jelaskan di bentuk-bentuk penulisan saya yang lain. Tapi tips besarnya adalah pertama yang saya jelaskan tadi, menurut saya yang dekat, semakin dekat bidang tulisan yang kita tulis dengan kehidupan kita, teman-teman akan semakin mudah untuk menulis ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus bisa nulis di mana saja ya, karena ya keuntungan dari menulis adalah tadi dengan di healing yang lain kita bisa nulis di mana saja dan kapan saja kalau kita sudah bisa mengkontrol diri kita untuk bisa menulis di mana aja gitu ya. Jadi artinya nggak perlu harus suasana santai sambil ngopi, kemudian sambil duduk santai di sofa atau di kafe baru kita bisa ide keluar. Itu kalau bisa dimanapun, ketika kita nunggu orang meeting nggak datang, ketika kita lagi nungguin istri belanja di mall daripada kita ngomel sendiri gitu kan, nungguin kok nggak datang, apalagi kalau lagi sale gitu ya. Nah itu ya teman-teman bisa sambil nunggu duduk di pojokan sambil nulis-nulis kan, itu bisa gitu ya. Dan selain itu juga teman-teman juga harus bisa untuk menulis di mana aja ya, artinya dengan apa aja, dengan laptop dengan handphone pun juga harus bisa gitu ya. Dan saya sebagian besar buku saya ini tulis dengan handphone gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa menulis dari handphone gitu, walaupun yang biasa kita tulis misalnya sosmed ya pendek-pendek, dan kita harus bisa membuat tulisan panjang di Word processor dengan menggunakan handphone gitu. Jadi itu teman-teman juga akan lebih mudah untuk melakukan melakukan penulisan. Nah, jadi begitu sih teman-teman. Itu dua tips besar ya. Tips kecilnya sih banyak kalau untuk menulis itu. Misalnya ya teman-teman mungkin bisa ya inilah menulis itu ada yang menggunakan metode, kalau teman-teman pernah dengar itu, kalau untuk misalnya kita sudah menulis, kita mau kita bisa menggunakan metode Pomodoro. Jadi artinya 25 menit kita nulis, 5 menit kita relax gitu. Misalnya kita nulis di rumah 25 menit kita benar-benar fokus untuk nulis apa yang akan kita tulis gitu. Kemudian setelah itu 5 menit kita kopi kita udah jadi, kita ngopi dulu, kita ngobrol dulu. Nah, setelah itu 5 menit 25 menit lagi kita tulis. Ya kalau kita bisa melakukan itu lebih baik, karena itu metode yang sudah secara ilmiah pun dibuktikan. Tapi kalau saya sih nggak biasa begitu ya. Tapi nggak apa-apa, setiap orang beda. Kalau saya sih nulis aja, kalau lagi emang saya mau nulis 1 jam gitu. Tapi ketika hanya ada waktu saya nunggu orang 15 menit sudah orang itu datang, ya udah saya tinggal yang 15 menit saya tulis tadi. Kalau nanti bisa saya lanjutkan lagi karena saya ketik di handphone kan. Nah itu jadi ya teman-teman bisa menulis itu dengan gampang dengan menggunakan gadget apa aja ya, termasuk dengan handphone gitu. Jadi ya dua pokok tips dalam menulis. Yang pertama adalah menulis yang paling dekat dengan kita. Seorang marketer, saya menulisnya buku-buku marketing ya, karena memang saya bidangnya marketing. Kemudian juga misalnya saya menulis novelnya juga kehidupan sehari-hari lah ya, kehidupan mungkin dari riset teman-teman saya. Kemudian juga saya di situ saya buat idenya seperti apa, walaupun akhirnya saya secara imajinasi mungkin jauh beda dengan kita teman, tapi ide dasar itu saya dapat dari teman. Jadi, dan lagi-lagi saya ulangin di topik utama di malam ini ya, bahwa menulis itu adalah bagian dari healing, bagian dari penenangan jiwa. Jadi saya telah jelaskan yang lebar dengan berbagai contoh buku saya, bahwa tanpa saya sadarin pun saya menulis banyak ini ya juga ternyata bisa proses healing diri saya gitu ya. Kalau yang fenomenal ya seperti di teaser live saya ya, yang Pak
B.J. Habibie almarhum gitu, yang beliau akhirnya bisa healing dirinya dari rasa terpukulnya ketika ditinggal Bu Ainun, meninggal kemudian dengan menulis dan mengabaikan saran lainnya dari dokter, yaitu masuk rumah sakit jiwa atau ditangani tim dokter khusus di Jerman gitu kan. Dan ternyata semua option pilihan itu bisa dikalahkan oleh dengan hanya menulis gitu. Apalagi ya kita ya insya Allah tidak seberat beliau kan, beban yang dirasakan pada saat ini mudah-mudahan gitu ya. Nah itu teman-teman bisa menulis.